Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you to look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas seleksi kompetensi bidang, khususnya formasi bidan. Tetapi sebelum kita ke videonya, lebih baik kamu tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Dan terima kasih juga bagi kamu yang sudah voting kapan jadwal nonton YouTube kamu. Berhubung hasil votingnya 50% antara nonton di jam siang dan nonton di jam malam. Jadi rencananya hari ini aku upload 2 video. Jadi tetap stay tune terus di video aku. By the way, kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesa ganti pembalut 3 kali per hari. Tidak ada nyeri, hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa dan tidak ada benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenore, B. Hipermenore, C. Hipomenore, D. Oligomenore, E. Polymenore. Di sini kata kunci di soal mengatakan bahwa remaja tersebut haidnya sudah lebih dari 10 hari. Ganti pembalut normal 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa dan tidak ada benjolan. TTV semua normal. Kalau kalian sudah paham atas penjelasan aku di video aku sebelumnya, aku kan udah pernah ngelampirin soal begini juga, tetapi dengan kasus yang berbeda, tetapi optionnya itu ada begini sama semua ya. Jadi kalau kalian masih ingat, itu option A, amenorrhea tidak dapat haid. Hipermenore itu pengertiannya sendiri haidnya itu terlalu lama. Idealnya haid itu kan 3 sampai dengan 5 hari itu sudah selesai. Tetapi kalau lebih dari 5 hari atau 10 hari, 12 hari haidnya belum selesai-selesai, itu disebut juga dengan hipermenore. Jadi disoalkan dibilang kalau haidnya sudah lebih dari 10 hari. Berarti jawabannya B. Kalau hipomenore itu jumlah haidnya tuh sedikit, jumlah darahnya sedikit, bisa aja cuma 3 hari sudah selesai haid, cuma 2 hari sudah selesai haid begitu. Kalau oligomenore, siklus haidnya itu memanjang, jadi siklus haidnya itu lebih dari 35 hari. Jadi biasanya itu di soal mengatakan bahwa dalam 2 bulan baru sekali haid. Sedangkan polymenore itu siklus haidnya itu memendek. Siklus haid memendeknya itu kurang dari 21 hari. Jadi di dalam soal biasa mengatakan dalam sebulan sudah dapat 2 kali haid. Begitu. Jadi kalau gangguan siklus menstruasi, saya harap kamu udah paham tentang penjelasan ini. Karena antara hiper dan hipo itu antara kebalikannya. Poligo dan oligo itu kebalikannya juga. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesa, ibu muda lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, JJJ 180 kali per menit, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan, B. Memasang infus RL, C. Resusitasi intrauterin, D. Konseling persiapan gawat darurat, E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jadi di sini mengatakan bahwa ibunya hamil 36 minggu. Kunjungan ulang, mudah lelah.
Tekanan darah normal, nadi normal, pernapasan normal, suhu normal, TFU 30 cm, DJJ 180 kali per menit, HB-nya 10 gram, proteinuria tidak ada. Tindakan awal apakah yang ditanya ini tindakan awal? Apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi di sini DJJ-nya itu sudah 180 kali per menit. Otomatis dong ya, kalau DJJ sudah 180 kali per menit itu kita diagnosa sebagai fetal distress. Nah, kalau seandainya kita ketemui kasus fetal distress, itu kewenangan bidan dalam menangani kasus tersebut itu kita harus segera merujuk pasien ke rumah sakit Ponek. Tetapi sebelum kita merujuk ke rumah sakit, seharusnya kita melakukan tindakan awal itu seperti stabilisasi pasiennya terlebih dahulu. Dengan cara pertolongan resusitasi intrauterin. Resusitasi intrauterin itu bisa berupa pastikan ibu mendapat oksigen yang baik, jadi misalnya kita beri oksigen pada ibu. Lalu pastikan juga asupan cairan cukup, bisa kita beri dengan infus ibu sebelum kita rujuk ke rumah sakit, dan posisikan ibu untuk miring kiri. Jadi, jawabannya ialah resusitasi intrauterin. Karena yang ditanya itu tindakan awal. Jadi, tindakan awal itu kita harus melakukan dulu resusitasi intrauterin, baru kita rujuk ke rumah sakit Ponek. Oke, saya harap kamu paham atas penjelasan saya. Langsung saja kita ke soal yang nomor selanjutnya. Nomor 3 maksudnya. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan lemah. Hasil anamnesa sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, puka kepala DJJ 120 kali per menit, HB 10 gram per desiliter, bidan memberikan tablet FE dan asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, E. 5 minggu. Nah, di kasus ini ibu hamil 32 minggu, keluhan lemah, sering letih dan lesu. Pemeriksaan konjungtiva tampak merah muda. Tekanan darah normal, nadi normal, TFU 30 cm, puka kepala, DJJ normal, HB 10 gram. Lalu bidan memberikan tablet FE dan asam folat. Nah, untuk mengevaluasi pemberian tablet FE itu sebaiknya dilakukan 1 bulan kemudian. Jadi, 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Berarti jawabannya D, 4 minggu. Seorang perempuan umur 27 tahun, akseptor IUD datang ke BPM dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Hasil anamnesa nyeri perut bagian bawah, perut terasa membesar. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7, palpasi TFU belum teraba. Di spekulo benang IUD masih terlihat. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mencabut IUD, B. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan, D. Memberikan terapi hormon, E. Merujuk ke dokter kandungan. Saya rasa jawabannya melakukan tes kehamilan C. Kenapa C? Karena salah satu efek samping penggunaan IUD itu ialah perubahan siklus haid. Di sini ibunya sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Jadi kita mencurigai apakah emang siklus haidnya berubah atau memang sudah hamil begitu kan. Jadi kita harus cek dulu, melakukan tes kehamilan. Jangan-jangan kita langsung cabut IUD sedangkan tidak hamil, hanya perubahan siklus haid kayak gitu.
Karena ketika di inspekulo, benang IUD masih terlihat, berarti masih di dalam IUD-nya. Dan kemungkinan besar IUD-nya itu masih berfungsi untuk sebagai alat kontrasepsi. Jadi jawaban yang paling tepat saya rasa itu melakukan tes kehamilan C. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Seorang perempuan umur 28 tahun akseptor KB pil datang ke BPM dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah, kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tidak teraba massa pada abdomen, tampak bercak darah. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Nah, seandainya kalau kita ketemui seorang ibu aseptor KB dengan tanda dan gejala mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir, sedangkan ketika kita raba abdomen tidak teraba massa, itu disebut juga dengan diagnosa spotting, yaitu bercak darah akibat efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 7. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas mengeluh keputihan. Hasil anamnesa tidak gatal, encer, tidak berbau. Tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa dan tidak ada merasakan nyeri tekan. Pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? Di sini seorang perempuan datang ke puskesmas. Umurnya itu 50 tahun dan sudah tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Berarti ini ibunya sudah menopause ya. Karena sudah tidak haid 2 tahun yang lalu. Jadi perempuan yang sudah menopause. Lalu mengeluh bahwasanya adanya keputihan, tidak gatal, encer, dan tidak berbau. Ketika dipalpasi abdomen tidak ada teraba massa dan tidak ada nyeri tekan. Jadi untuk menentukan diagnosa pada kasus tersebut, ini jawabannya IPA tes. Kenapa IPA? Karena ibunya datang ke puskesmas juga. Jadi kalau kita lakukan ESG itu tidak juga ya. Jarang ada puskesmas yang tersedia USG, dan pap smear lebih baik kita cocok periksa dulu IPA tes. Jadi kita pilih jawabannya ialah D, IPA tes. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 8. Seorang bayi telah lahir 2 menit yang lalu di BPM. Hasil pemeriksaan bayi lahir tidak langsung menangis, napas megap-megap dan gerakan kurang aktif. Riwayat persalinan lama, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Apnu, B. Dyspnu, C. Aspiksia, D. Tachypnu, E. RDS. Nah, di sini kita telaah soalnya baik-baik, yaitu bayi lahir 2 menit yang lalu. Bayi lahir tidak langsung menangis, napas megap-megap, dan gerakan kurang aktif. Apabila kalian ketemui tanda dan gejala soal seperti ini di seleksi kompetensi bidang nanti, ini adalah tanda dan gejala aspiksia. Aspiksia itu tidak menangis segera setelah lahir, dan ditandai juga dengan gerakan kurang dan napasnya megap-megap. Nah, ditunjang lagi dengan faktor predisposisi riwayat persalinan lama. Bisa aja karena riwayat persalinan lama sehingga asupan O2 ke janin itu menurun dan bisa mengakibatkan aspiksia. Kalau seandainya kita jawab A, apnu, itu artinya berhenti napas. Kalau B, dyspnu, itu artinya sesak napas. Dan kalau D, tachypnu, itu artinya pernapasan di atas normal. Sedangkan kalau E, itu ialah gangguan pernapasan. Itu
RDS, saya lupa kepanjangannya apa, tapi S-nya itu sindrom, dan itu gangguan pernapasan pada adik bayi. Jadi emang cocok jawabannya ini ialah C, aspeksia. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kalian dan memperbanyak ilmu kalian. Atau kalau ada penjelasan saya yang salah atau kurang dimengerti, boleh di komentar, di kolom komentar. Dan kalau kalian punya masukan atau ide untuk video-video aku selanjutnya, juga boleh di komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa klik tombol subscribe ya. Thank you for watching. Bye bye.